Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN semua, kembali lagi bersama podcast Bincang JKN di Lupornia. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa, yang tentunya akan menjadi narasumber kita untuk pembahasan kita di hari ini. Saya perkenalkan Kak Idam, yang merupakan staf bagian penjaminan manfaat. Oke, Kak Idam, tos lu. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kak Idam. Ya, gimana? Kita hari ini akan membahas sebuah pelayanan atau hak peserta sebagai peserta program JKN. Salah satunya itu adalah pelayanan preventif. Benar. Di mana pelayanan preventif ini merupakan upaya untuk mencegah sebuah penyakit seperti yaitu dengan memberikan imunisasi, pemeriksaan kesehatan, ataupun edukasi terhadap penyakit tertentu. Benar ya? Benar. Nanti silakan diluruskan kalau misalnya saya ada yang salah ya. Nah, salah satu bentuk pelayanan preventif itu sebenarnya kita sudah bahas di podcast sebelumnya bersama Kabak bagian PMU. Ya, yaitu adalah mengenai screening riwayat kesehatan yang merupakan juga salah satu pelayanan yang diperoleh oleh peserta JKN KIS. Betul ya? Betul. Nah, kemudian kali ini kita akan membahas terkait pelayanan yang preventif yang lebih khusus dan spesifik, yaitu PRB atau program rujuk balik dan juga Prolanis. Nah, yang sebentar mungkin akan Kak Idam jelaskan secara lebih detail ya. Oke, untuk yang pertama, boleh disampaikan dulu nggak sih pelayanan program atau layanan program rujuk balik ini apa sebenarnya? Baik, terima kasih Mr. Host pertanyaannya. Jadi mungkin saya flashback dulu sedikit ya dengan podcast yang sebelumnya, dimana kan yang sudah disampaikan itu terkait kondisi peserta JKN atau pasien, dimana terdapat 3 kondisi pasien, yaitu yang pertama adalah kondisi sehat, yang kedua adalah kondisi beresiko, dan yang ketiga adalah kondisi sakit. Dimana kalau kemarin kan disampaikan di arah pada kondisi yang beresiko, yaitu harus dilakukan screening supaya kita bisa mengetahui apakah kita beresiko atau enggak. Jadi kalau kita mau membahas sekarang ini terkait preventif, itu lebih ke arah yang kondisi pasien yang sudah sakit. Yang sudah sakit ya? Yang sudah sakit. Jadi dalam program JKN itu sendiri, pada kondisi-kondisi sakit itu ada program juga yang kita lakukan untuk upaya dalam preventif atau pencegahan. Dimana yang pertama tadi sudah disebutkan sama Mr. Host, yaitu PRB atau program rujuk balik. Dan yang kedua adalah salah satunya ada Prolanis, program Prolanis ya. Untuk program PRB sendiri, yaitu merupakan pelayanan kesehatan yang kita berikan atau kita sampaikan kepada masyarakat untuk masyarakat yang menderita penyakit kronis. Nah, jadi kalau ada masyarakat dengan penyakit kronis dan ternyata ketika dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis, masyarakat tersebut atau pasien tersebut atau peserta JKN tersebut itu sudah terkategori dalam kondisi yang stabil, nah dia bisa memanfaatkan program rujuk balik ini. Di mana program rujuk balik ini merupakan pelayanan kesehatan untuk pasien kronis dengan kondisi stabil yang masih memerlukan pengobatan jangka panjang. Nah, jadi harapannya dengan adanya program ini, masyarakat itu yang mungkin dari kategori dokter dia sudah stabil, jadi sudah tidak perlu melakukan kontrol kembali ke rumah sakit, jadi tinggal mengkonsumsi obat saja. Seperti itu kalau untuk program rujuk balik. Jadi dalam artian bahwa peserta JKN yang masih sakit sebenarnya, tapi dia dalam kondisi yang stabil. Ya, jadi dia mungkin tidak perlu ada pemeriksaan penunjang tertentu yang untuk memeriksa lagi kondisi kesehatannya, tapi masyarakat tersebut yang sudah menderita suatu penyakit kronis, di mana perawatan yang diberikan itu sisa melanjutkan pengobatan yang jangka panjang. Hanya saja untuk memastikan bahwa dia harus tetap mengkonsumsi obat dan juga benar. Jadi untuk memastikan bahwa masyarakat tersebut tetap dapat terlayani obatnya tanpa perlu harus berkunjung ke rumah sakit lagi, makanya adanya program PRB ini. Jadi masyarakat itu tinggal datang berkunjung ke puskesmas, nantinya diberikan resep dan mengambil obat selama sebulan di apotek yang bekerja sama seperti itu. Oke, baik. Tadi dikatakan bahwa
pasien atau peserta JKN yang memiliki penyakit kronis. Benar. Jenis-jenis penyakit kronis ini apa saja ya kalau boleh? Nah, kalau sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk penyakit kronis sendiri di Indonesia ya, di Indonesia itu ada 9. Mungkin saya boleh sebutkan satu-satu, di mana yang pertama itu adalah penyakit diabetes, yang kedua adalah hipertensi, ketiga jantung, ada penyakit asma, ada penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK yang biasa disingkat, ada epilepsi, ada lupus, skizo, dan stroke. Itulah 9 penyakit yang bisa di-cover menggunakan program rujuk balik. Artinya di luar 9 penyakit itu pasien JKN tidak bisa masuk dalam PRB? Kalau saat ini sih kita bisa mengakomodirnya, misalkan terdapat kondisi peserta dengan penyakit yang berlangsung lama, itu masih ada program juga namanya kronis. Cuman kan kalau itu lebih ke arah kuratif atau sudah langsung pengobatan. Tapi kalau untuk PRB ini sendiri kita lebih ke arah preventifnya, jadi mencegah agar masyarakat yang menderita penyakit kronis tersebut kondisinya tetap stabil dengan pengobatan yang jangka panjang, seperti itu. Oke, baik, menarik sekali. Kemudian kalau untuk mekanisme atau alurnya dari PRB ini sendiri, bagaimana pasien ini bisa mendapatkan pelayanan PRB di fasilitas kesehatan? Kalau untuk PRB sendiri ya, jadi pastinya ada kondisi tertentu di mana pasien ini sudah mungkin ya sudah lama menderita suatu gejala penyakit-penyakit kronis, nantinya dia akan berkunjung dulu. Jadi semua kan untuk alur pengobatan di program JKN sendiri itu akan berkunjung ke FKTP yang terdekat dulu atau FKTP mereka yang terdaftar. Harus FKTP ya? Iya, dia harus berkunjung ke FKTP dulu. Jadi kan untuk FKTP sendiri itu kan boleh ke dokter praktek perorangan yang mereka sudah bekerja sama, ada di fasilitas kesehatan seperti klinik kesehatan atau klinik swasta, dan bisa ke puskesmas juga. Nantinya ketika masyarakat tersebut berkunjung sesuai dengan indikasi medisnya, dokter boleh merujuk. Dia akan dirujuk ke rumah sakit dulu atau ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Nah, nantinya ketika masyarakat tersebut atau pasien atau peserta JKN tersebut berobat ke FKRTL atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut, dokter spesialis yang ada di fasilitas kesehatan tersebut akan memeriksa kondisinya. Nah, setelah mungkin kontrol berapa kali dan ketika melihat kondisi pasien tersebut sudah stabil, maka dokter spesialis tersebut akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk dilakukan program rujuk balik. Nah, pada saat dia mengeluarkan surat rekomendasi atau penerbitan surat rujuk balik tersebut, nantinya pasien itu akan diberikan obat sudah selama 1 bulan, di mana 7 hari pertamanya pasien akan obatnya itu sudah masuk dalam pelayanan poli rawat jalannya, dan 23 harinya itu dapat diambil ke apotik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan secara obat PRB, seperti itu. Nah, berikutnya pasiennya nanti ketika obatnya dalam sebulan nanti sudah habis, pasien tersebut sudah tidak perlu lagi berkunjung ke rumah sakit. Jadi ini juga bisa memudahkan pasien-pasien atau yang sudah menderita, masyarakat yang menderita penyakit kronis ya. Jadi lebih efisien dalam hal jarak atau biaya untuk bolak-balik ke rumah sakit. Jadi nantinya kan dengan adanya program ini, pasien itu tinggal berkunjung ke FKTP yang terdekat atau yang terdaftar di mana dia terdaftar. Nanti dia perlihatkan nih surat rujuk balik yang dari dokter kemarin, beserta dengan buku kontrolnya. Nah, berdasarkan buku tersebut dan surat kontrol tersebut, dokter di puskesmas atau di FKTP akan menuliskan resep sesuai dengan yang diinstruksikan oleh dokter spesialis yang tadi. Yang di FKRTL tadi. Benar. Jadi nanti ketika dia sudah diberikan resep, nanti pasiennya atau masyarakat tersebut, dia tinggal berkunjung langsung ke apotik, jadi sudah tidak perlu lagi ke rumah sakit. Nanti apotik tersebut membaca resepnya, menyiapkan obatnya, dan diberikan obat selama 1 bulan penuh. Di apotik tersebut, Jadi masyarakatnya sudah minimal mereka sudah tidak perlu bolak-balik ke rumah sakit lagi, cuman untuk mengambil obat saja, seperti itu. Jadi itu manfaatnya untuk peserta ya, untuk program PRB ini. Nah, tadi dibahas bahwa ini runtutannya itu dari FKRTL, rumah sakit FKTP. Artinya semua vaskes ini berkolaborasi untuk benar. Ada peran masing-masing lah. Nah, kalau untuk manfaatnya sendiri bagi pasien, terutama nih bagi pasien tadi ya, terus manfaatnya bagi FKTP dan FKRTL itu bagaimana?
Kalau untuk FKTP sendiri ya, kalau kita melihat mereka bisa lebih efisien dan efektif dalam mengontrol pasien-pasiennya. Jadi kan masing-masing, misalkan contoh seperti puskesmas ya, mereka kan mempunyai wilayah kerja masing-masing, di mana pemerintah menugaskan mereka untuk melakukan upaya mengontrol masyarakat yang ada di wilayah kerja mereka. Iya, wilayah tertentu begitu ya. Benar. Jadi dengan adanya program ini bisa membantu mereka juga untuk monitoring terkait kondisi kesehatan masyarakatnya. Karena kan dengan mereka berkunjung ke fasilitas kesehatan, itu masyarakat dokter atau petugas kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan tersebut dapat memeriksakan kondisi pasien tersebut. Pasien ini apakah sudah kondisinya masih tetap stabil kah, atau ada perlu yang diintervensi kembali kah. Jadi mengurangi dampak yang nantinya mungkin ya bisa terjadi kalau misalkan tidak terkontrolnya pasien tersebut, sehingga bisa menyebabkan ada serangan akut, dan itu kan dari segi puskesmasnya pasti akan repot juga. Gitu. Jadi mungkin bisa lebih jadi sarana untuk mereka memonitoring masyarakat mereka yang memang sudah dalam kondisi mengidap penyakit kronis. Nah, itu secara FKTP. Dan kalau dari segi untuk FKRTL sendiri sih lebih ke arah bagaimana FKRTL tersebut bisa memberikan pelayanan pengobatan yang efektif dan efisien dari segi kendali biaya, dimana kan bisa lebih efisien terkait penggunaan BHP yang untuk rawat jalan yang sebenarnya bisa diefektifkan lagi dengan pemberian obat saja, harusnya tidak perlu pemeriksaan lagi, mungkin seperti itu. Oke, baik. Berarti emang manfaatnya besar juga ya, terutama bagi FKTP dan juga FKRTL ya. Di samping tadi pesertanya sendiri juga lebih tidak usah repot-repot lagi untuk bolak-balik. Bisa lebih hemat sekali untuk dari segi biaya lah. Betul, apalagi betul. Rata-rata kan kalau melihat dari yang banyak kita lihat dari masyarakat yang mengidap penyakit kronis ini kan tidak sedikit mereka orang yang kelas menengah ke bawah. Jadi untuk berupaya pergi ke fasilitas kesehatan itu merupakan effort yang besar buat mereka dari segi biaya terutama. Jadi dengan adanya program ini harapannya bisa menghemat biaya transportasi mereka untuk berkunjung ke FKRTL hanya untuk pengambilan obat saja. Iya, itu benar. Saya juga pernah mendapat testimoni dari peserta BPJS juga yang mengatakan bahwa ini sangat menghemat waktu dan juga biaya, karena mereka tidak perlu jauh-jauh ke FKRTL. FKRTL kan biasanya tuh jauh ya dari dibandingkan. Rata-rata kan pasti FKRTL itu berada di kota. Iya, betul. Dan yang sedihnya ini untuk masyarakat pinggiran. Itu kan kalau untuk harus ke FKRTL cuman untuk ambil obat doang, kan itu effort sekali. Sangat effort. Di samping mereka ternyata bisa dengan mudah ambil di apotik saja melalui FKTP. Nah, kalau untuk kendala sendiri yang terjadi mungkin di masyarakat di FKTP atau di FKRTL terkait PRB ini, apakah ada atau bagaimana? Kalau setiap program itu pastilah ada kendala-kendala yang pasti kita temukan. Namun dengan ada kendala-kendala tersebut itu membuat kita bisa untuk lebih berkembang atau mencari cara solusi supaya program ini bisa lebih optimal. Namun untuk kendala sendiri memang paling sering sih kita dapatkan ya, masih kurangnya pemahaman, baik itu dari segi fasilitas kesehatannya yang memberikan pelayanan maupun dari segi masyarakatnya. Jadi harapannya nanti dengan adanya program ini ketika fasilitas kesehatan hendak mau melaksanakan program ini, harapannya itu bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakatnya. Jadi masyarakat bisa lebih paham bagaimana sih alur PRB ini sebenarnya. Jadi yang menjadi kendala itu adalah ketika peserta atau pasien sudah di PRB-kan, namun dikarenakan masih kurangnya mungkin ya informasi yang diberikan atau ada miskomunikasi ketika pemberian informasi kepada masyarakat tersebut atau pasien tersebut, sehingga menyebabkan ketika sudah di PRB-kan, pasiennya nggak tahu dia berikutnya mau kemana. Bingung dia. Dia bingung. Dia udah dapat obat nih sebulan. Habis itu ketika obatnya habis dia bingung lagi. Dia bingung lagi. Jadi memang peran keluarga juga sih penting ya dalam untuk mensukseskan atau mengoptimalkan pelayanan program rujuk balik ini, karena tidak sering ada atau tidak sedikit ya masyarakat yang kita lihat atau yang sudah terdaftar PRB itu rata-rata sih golongan-golongan peserta yang sudah lansia. Nah, dengan adanya dukungan keluarga dalam mengingatkan bagaimana atau mengambilkan obatnya itu penting sekali, sehingga bisa
bisa mendukung program ini bisa lebih optimal. Jadi ketidakpahaman masyarakat terkait alur, makanya kita tidak bosan-bosan juga ya sering sekali menyampaikan kepada fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa ketika melakukan pendaftaran atau mendaftarkan peserta ke dalam program rujuk balik itu bisa memberikan edukasi yang baik, yang sejelas-jelasnya, yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat atau pasiennya, sehingga nantinya mereka tidak bingung lagi nih ketika obatnya habis mereka mau kemana gitu. Padahal harusnya kan ketika sudah ada program ini masyarakat sudah tidak perlu lagi berkunjung ke FKRTL jika tidak ada kondisi tertentu yang menyebabkan dia harus berkunjung. Ya, artinya masih kondisi yang masih stabil, dia masih tidak perlu lagi ke KRTL. Baik, itu tadi terkait PRB ya. Iya. Oke, masih terkait salah satu lagi pelayanan preventif, yaitu pelayanan yang disebut program pengelolaan penyakit kronis atau disingkat Prolanis ya. Ya. Kalau di podcast sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara atau mendiagnosa penyakit kronis dengan screening riwayat kesehatan. Benar. Nah, Prolanis ini merupakan upaya tindak lanjut jika ternyata hasil screening ini menunjukkan peserta memiliki risiko tinggi terhadap penyakit kronis tersebut. Boleh jelaskan dulu bagaimana Prolanis ini bekerja sebenarnya? Mungkin saya agak luruskan sedikit ya. Jadi, Prolanis ini sebenarnya program yang ada pada program JKN sendiri, di mana salah satu pelayanan kesehatan yang kita berikan kepada masyarakat dengan kondisi masyarakat yang sudah mengidap penyakit kronis. Jadi sama ini kayak PRB tadi. Sama. Nah, yang bedanya kalau untuk PRB itu kan kita lebih ke arah pengobatan atau memberikan obat. Bagaimana caranya masyarakat ini bisa berobat jangka panjang nih tanpa perlu harus ke rumah sakit. Nah, kalau Prolanis ini adalah upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam suatu program yang memberikan pelayanan kesehatan yang melibatkan ada masyarakat atau pesertanya, ada fasilitas kesehatan dan juga dengan BPJS Kesehatan. Di mana program ini dalam rangka untuk melakukan pemeliharaan kepada peserta-peserta yang sudah mengidap penyakit kronis. Namun sampai dengan saat ini ya, kalau melihat juga dari kondisi pasien dengan pengidap penyakit kronis itu, Prolanis ini baru bisa untuk 2 penyakit saja. Oh, baru untuk 2 penyakit. Ya, jadi yang pertama itu adalah DM dan yang kedua HT atau hipertensi. Nah, soalnya gini ya, kalau kita melihat juga untuk penyakit-penyakit yang lain mungkin masih agak riskan ya kalau kita mau membuat ke dalam Prolanis, dikarenakan dalam program Prolanis ini kan ada beberapa aktivitas nih. Khawatirkan dengan nanti kalau memang sudah aktif ikut apa, dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan lah kayak gitu. Namun nanti mungkin kedepannya bisa kita kembangkan lagi untuk ke 7 penyakit lain yang dimana tadi kan ada 9 penyakit kronis ya gitu. Jadi Prolanis ini intinya kita bagaimana cara membuat masyarakat dengan 2 penyakit kronis tadi itu bisa memelihara kesehatan mereka lebih lama lagi atau dalam kondisi jangka panjang itu lebih stabil. Ada 2 tadi, itu diabetes mellitus dan hipertensi ya. Benar. Tadi sudah dijelaskan apa saja yang menjadi sasarannya. Iya. Nah, kalau kegiatan apa saja? Prolanis ini emangnya apa aja tadi sehingga 7 lainnya itu belum bisa diakomodir di ini. Jadi Jadi kalau untuk di Prolanis sendiri sebenarnya kita ada untuk saat ini ada 5 ya. Ada 5 aktivitas yang bisa dilakukan oleh masyarakat dengan diagnosa diabetes mellitus dan diagnosa hipertensi. Di mana yang pertama itu adalah namanya konsultasi kesehatan. Nah, konsultasi kesehatan ini mereka bisa manfaatkan setiap bulannya berkunjung. Jadi, kalau nantinya mungkin teman-teman semua atau masyarakat mendapatkan atau mengidap suatu penyakit dalam artian DM, diabetes mellitus sama hipertensi, itu nanti boleh berkunjung ke FKTP yang terdekat atau yang FKTP-nya terdaftar. Nah, dia boleh berkonsultasikan. Nanti dari dokter tersebut akan memeriksakan kondisinya dulu, bagaimana, apakah ada keluhan atau gimana. Nah, itu salah satunya itu adalah konsultasi kesehatan. Yang kedua adalah pelayanan obat. Nah, pelayanan obat itu seperti yang tadi PRB. Jadi bisa dapat per bulan tuh obatnya. Berarti Prolanis ini bisa masuk sebagai pasien PRB? Iya, dia bisa berdua. Jadi kalau tapi PRB tidak bisa semuanya masuk Prolanis. Benar, gitu ya. Jadi selain pelayanan obat mungkin juga bisa dibarengi dengan pelayanan obat yang bukan PRB, dalam artian mungkin dia ketika ada keluhan dan berkunjung ke fasilitas kesehatan bisa berikan obat. Nah, itu juga salah satu kegiatan atau aktivitas yang ada pada Prolanis. Yang kedua
yaitu ketiga itu adalah pemeriksaan penunjang. Jadi dalam program JKN sendiri itu kita bisa menjamin untuk pelayanan pemeriksaan penunjang untuk masyarakat yang sudah terflagging ya istilahnya, kita daftarkan ke dalam Prolanis, itu dapat diperiksakan penunjang untuk kimia darahnya dan HbA1c untuk penyakit diabetes. Jadi itu bisa rutin dilakukan pemeriksaan. Jadi tanpa perlu harus mengeluarkan biaya, harus memeriksakan, mengecek lab mereka, itu bisa ditanggung dalam program Prolanis ini. Dan yang terakhir adalah kegiatan edukasi dan aktivitas fisik atau senam. Prolanis seperti itu. Berarti Prolanis ini hanya dilakukan di FKTP ya? Iya, kalau untuk Prolanis kita masih fokusnya pada FKTP. Di mana kan kita upaya yang dilakukan Puskesmas sendiri atau FKTP sendiri kan lebih ke arah promotif dan preventif. Jadi memang karena ini masuk ke dalam preventif, jadi kita fokusnya ke FKTP dulu. Seperti itu. Betul. Nah, berkaitan tadi dengan penyakit yang bisa masuk Prolanis begitu. Kalau tidak salah waktu itu yang dengan Mas Pandu, dia mengatakan bahwa risiko penyakit ini tidak hanya untuk risiko penyakit kronis ini tidak hanya untuk usia yang tua, sudah lanjut lansia ya, tapi juga anak muda di usia 20 tahunan itu sebenarnya sudah berisiko juga terkait. Karena itu kemarin waktu screening kesehatan itu minimalnya berapa? Usianya di atas 15 tahun. Di atas 15 tahun. Nah, seperti itu sempat saya tanyakan itu ya. Saya juga agak wow gitu ya. Jadi Prolanis ini tidak ada batas usianya atau enggak? Saya tahu memang semua atau lansia saja yang bisa ikut Prolanis ini. Mungkin karena apa ya? Mungkin karena namanya Prolanis ya. Jadi mungkin orang menyangkutkan dengan program yang ada di Puskesmas namanya Posyandu Lansia, LAN gitu ya. Lansia Lanis kan. Padahal sebenarnya kan untuk Prolanis ini kan singkatan atau akronim dari program pengelolaan penyakit kronis. Jadi bukan spesifik ke lansia saja. Berarti tidak harus Jadi selama masyarakat tersebut sudah ditetapkan atau sudah terdiagnosa dengan diagnosa diabetes mellitus dan hipertensi, itu bisa berhak untuk dapat mengikuti program ini, sehingga nantinya harapannya kan bisa mendorong mereka juga untuk bisa menambah wawasan mereka dengan kegiatan edukasi. Jadi bisa dalam kegiatan edukasi itu kan sendiri nanti bisa disampaikan terkait apa-apa saja sih yang menjadi pantangan mereka ketika mereka sudah mengidap diagnosa diabetes mellitus dan hama HT. Dan juga ada aktivitas fisik nih yang tadi saya sampaikan, di mana masyarakat yang mengidap dua penyakit tersebut itu bisa diajak untuk bisa bergerak. Jadi harapannya itu bisa meningkatkan derajat kesehatan mereka dan bisa mengontrol tekanan darah atau gula darah mereka dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik tadi. Ya. Tadi dikatakan kalau Prolanis ini dia terflagging atau ditetapkan. Berarti otomatis didaftarkan atau dia diinfokan alurnya bagaimana untuk pendaftaran? Jadi untuk Prolanis ini sendiri kemarin ya kita sudah sering sekali sampaikan. Jadi kita dengan adanya program ini kan kita pasti akan bagaimana caranya kita menginformasikan kepada fasilitas kesehatan untuk mengoptimalkan program ini, dalam artian bagaimana caranya supaya setiap ada mereka temukan masyarakat dengan kondisi yang sudah ditetapkan bahwa dia terdiagnosa diabetes atau dia terdiagnosa hipertensi, itu harapannya kita sih ya, itu mereka bisa langsung daftarkan. Kalau untuk pendaftaran sendiri kan yang bisa melakukan pendaftaran ini dari Puskesmas nih, atau fasilitas kesehatan yang pertama. Jadi mereka tidak serta-merta langsung terdaftar. Jadi ketika ada yang diagnosa diabetes atau hipertensi itu langsung otomatis peserta Prolanis tidak seperti itu. Jadi nantinya harapannya kan ini dari Puskesmasnya atau FKTP-nya yang melihat nih kondisi pasien ketika pasien tersebut berkunjung dan memang sudah berulang kali dengan kondisi yang sama atau diagnosa yang sama. Harapan kita masyarakat yang seperti itu langsung didaftarkan atau diberikan edukasi biar bisa gabung ke dalam program Prolanis ini. Sehingga peserta itu mau daftarkan sebagai Prolanis dan terdaftar di mengikuti kegiatan Prolanis. Oke, baik. Terakhir mungkin Kak Idam,
apa ini yang mau disampaikan ke FKTP ataupun masyarakat supaya program dari preventif dari BPJS Kesehatan ini bisa semakin optimal dan bisa semakin bermanfaat tentunya bagi masyarakat? Kalau dari saya sendiri sih sudah sering juga kita sampaikan, mungkin kita sampaikan kembali di mana harapan kita fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan itu bersinergi ya. Jadi apa-apa yang menjadi program yang mendukung upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat itu harapannya bisa sama-sama bekerja sama dengan baik atau mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut. Jadi ketika ada hal-hal baru atau ada kendala, itu juga bisa langsung disampaikan ke kita sehingga nantinya tidak menjadi hambatan untuk keberlangsungan program baik ini PRB dan program Prolanis ini sendiri. Seperti itu mungkin ya. Jadi lebih enaknya gini ya, harapannya kita sama-sama bersinergi karena program JKN ini bukan cuma milik BPJS saja. Jadi program JKN ini adalah milik kita semua. Jadi harapannya apa yang menjadi program yang mendukung untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dari segi kesehatan itu bisa bersinergi dan bekerja sama dengan baik. Mungkin itu dari saya, Mr. Kos. Oke, baik, terima kasih. Jadi seperti itu ya, Sobat JKN di rumah ya, terkait dengan bagaimana program preventif di BPJS ini berlangsung. Jadi harapannya sinergi dari BPJS Kesehatan dan juga fasilitas kesehatan bisa semakin mengoptimalkan berbagai program BPJS Kesehatan sehingga manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh atau lebih optimal dirasakan oleh peserta program JKN sendiri. Baik, terima kasih banyak ini Kak Idam atas waktunya dan informasinya sebagai narasumber hari ini yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Sobat JKN semua. Dan untuk Kak Idam mungkin di next podcast kita bisa undang lagi sebagai narasumber. Semoga. Baik, demikian podcast kita atau bincang-bincang JKN kita hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.